Di studio DKID per bulan saya harus bayar listrik sekitar 5 juta. Kali ini aja 12 setahun, totalnya jadi 60 juta. Belum lagi ada rumor kalau nanti di Desember 2024 listrik bakalan naik tarifnya. Bakalan lebih tekor lagi. Kenapa kok bisa sampai 5 juta per bulan? Karena semua tim di DKID ini pada gaya tok kalau bahasa Jawanya. Karena setiap orang, setiap tim di sini itu pakai PC. Yang jelas dayanya boros banget. Nah, sekarang kita lagi cobain buat tim-tim yang cuma kegiatan ringan. Contohnya kayak bikin artikel, ngedit di Canva, ngedit di CapCut. Gak perlu pakai PC. Kita pakai mini PC aja. Dan kita pilih mini PC dari MSI yang namanya QB NUC 1M. Biar lebih hemat. Kenapa kita pilih dia? Karena dia bisa running di full loadnya itu cuma 50 watt. Dan pas idle cuma 10 watt. Tapi dengan daya cuma 50 watt, apakah dia bisa untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan content creation-nya di DKID? Di video ini kita bahas. Untuk ngitung biaya bulanan listrik ketika pakai mini PC-nya MSI ini, kita harus tahu dulu daya yang kita pakai berapa. Nah, di rumah saya itu pakai 5.500 watt. Dan biaya per kWh-nya di Kota Malang itu sekitar Rp1.444 per kWh. Kita ambil daya dia yang paling tinggi, 50 watt. Dan kita running selama 24 jam. Jadi cara ngitungnya 50 watt dibagi 1000 kWh yang berarti 0,05. Terus kita kalikan 0,05 ini dengan 24 karena 24 jam. Hasilnya itu 1,2 kWh. Nah, si 1,2 kWh ini kita kalikan dengan biayanya tadi 1.444. Yang hasilnya itu di sekitar 1.733. Nah, sekarang tinggal dikaliin aja 1.733 dikali 30 kalau sebulan. Dan hasilnya bulannya cuma Rp52.000 perak. Hemat banget. Itu pun skenario ketika full load ya. Karena nggak mungkin dayanya di 50 watt terus. Itu aja saya ambil sampelnya ketika kita stress test Cinebench R15 50 watt. Dan nggak mungkin juga kita aktifin dia selama 24 jam nonstop. Paling sehari ya sekitar 8 sampai 10 jam. Jadi 52.000 tadi itu adalah perhitungan maksimal kalau kita pakai mini PC ini. Tapi balik lagi ke pertanyaan, dengan daya cuma 50 watt, apakah bisa untuk menghandle semua kegiatan content creation kita? Dan jawabannya sangat-sangat bisa sih. Karena untuk mini PC yang kita bahas ini, dia pakai Intel Core 7 1500U yang punya boost clock sampai 5,5 GHz. Base powernya bisa di 55 watt, minimumnya bisa jalan di 12 watt. Kalau bingung dengan angka-angka ini, intinya dia bisa di boost, bisa kenceng banget 5,4 GHz. Tapi dayanya rendah, yang bikin ya hemat listrik. Konfigurasi lain yang kita tes ini, RAM-nya 16 GB dengan speednya 5600 MHz, ini kenceng banget. Dan untuk storage-nya juga udah pakai storage NVMe Gen 3 yang ketika kita tes, hasilnya juga lumayan kenceng. Nih hasilnya. Kalau untuk performanya di Cinebench R15 kita coba dulu untuk single core-nya. Single core-nya itu dapat di kisaran 200-an poin. Kalau untuk multi core-nya dia bisa stabil di kisaran 1100 poin. Dan kalau kita lihat chart-nya ini dia nggak pernah throttle. Dan skor tadi diperoleh cuma dengan daya 50 watt. Hemat banget. Di Text 3D Mark, IGP-nya juga dapat skor yang lumayan untuk sebuah IGP atau bukan dedicated graphic card ya. Dengan fast track-nya di skor 4500-an, time spy di 1600-an. Dan time spy stress test-nya juga lolos di skor 98%. Nah, kalau untuk editing sebenarnya ini ditujukan buat tim kita yang edit-edit video vertikal karena pakainya CapCut, lebih mudah, lebih cepat dan juga lebih enteng. Tapi ternyata ketika kita coba juga pakai Adobe Premiere Pro, dia juga masih ngangkat loh dengan kita coba render Premiere 4K. Itu dia selesai dalam waktu 4 menit 55 detik. Ini 4K loh ya. Kalau kita turunkan resolusinya di Full HD itu di 3 menit 33 detik. Gimana kalau kita gunakan untuk rendering 3D? Bisa juga. Blender dengan CPU render template BMW dia selesai dalam waktu 7 menit 16 detik. Di GPU rendernya 11 menit 3 detik.
Sebenarnya si mini PC ini segmentasinya atau marketnya bukan untuk gamers, tapi ya namanya orang kerja kan kadang butuh entertainment ya. Jadi kita coba juga untuk main game. Game Dota 2 di resolusi Full HD dengan settingan fastest, dia bisa dapat average FPS di 91, maksimumnya bisa tembus di 141, dan minimum dropnya cuma di 80 FPS. Dan Dota ini memang game yang CPU bound banget ya, jadi dia nggak perlu GPU banyak-banyak untuk game ini. Tapi gimana kalau kita coba untuk main game AAA yang butuh GPU juga? Dan hasilnya di game Marvel Spider-Man dengan resolusi Full HD, grafik lo aman-aman aja dengan average FPS di 34. Angka yang masih playable untuk dimainkan, maksimumnya bisa tembus di 47. Dropnya sih bisa sampai 27 FPS, tapi ya nggak sering banget. Game lain kayak Shadow of Tomb Raider, resolusi Full HD, grafik lowest, average FPS dia dapat 35, maksimum bisa tembus 45. Drop-dropnya mirip-mirip sama Marvel tadi di kisaran 26 FPS. Cyberpunk ini sebenarnya bukan game buat dia sih ya, karena nggak ada GPU-nya. Cuman saya penasaran kalau kita coba untuk main game Cyberpunk, power consumption-nya ini berapa? Untuk hasilnya sih jelas nggak playable dengan average FPS 21, maksimumnya aja cuma di 27. Tapi kalau kita lihat power consumption-nya itu mirip-mirip sama Cinebench R15 tadi, 50 watt. Dan walaupun QBN UC ini segmentasinya produktivitas, tapi MSI tetap ngasih software andalan mereka, yaitu MSI Center. Yang gunanya banyak banget. Di sini kita bisa lihat hardware monitoring dan CPU serta power consumption-nya, terus ada AI engine yang bisa bikin performanya disesuaikan sama kebutuhan. Ada ekosistem juga dengan MSI PowerLink, ada power meter juga buat ngecek berapa rata-rata power consumption yang dihabiskan. Ya mirip-mirip sama screen on time yang ada di smartphone. Dari performanya aja, walaupun dia hemat daya, tapi buat kebutuhan saya untuk editing CapCut tipis-tipis, bahkan Premiere Pro untuk editan tanpa banyak efek masih sanggup. Apalagi kalau cuma sekedar kebutuhan Office kayak Word, Excel lebih dari cukup. Gaming tipis-tipis pun juga masih sanggup. Selain hemat daya, MSI ini juga hemat sumber daya karena bahan material yang dipakai itu bahan-bahan PCR atau post consumer recycle, ya plastik-plastik bekas gitulah. Dia juga udah dapat sertifikasi dari beberapa lembaga ternama, dan desain yang sesimpel ini juga udah dapat Red Dot Winner 2024 karena emang compact banget sih. Dia punya ketebalan cuma 5 cm, panjangnya itu di sekitar 13,5 cm, digenggam dengan satu tangan, bisa mau dibawa kemana aja. Contohnya kalau misalkan kita lagi di hotel, mau dikoneksikan dengan TV hotel bisa, di kantor bisa, ke rumah temen bisa. Dan walaupun ini dari plastik PCR dan ukurannya semungil ini, MSI tetap berani jamin soal durability-nya dengan banyak pengetesan, mulai dari port test, power test, dan lain-lain. Dia juga udah punya standar militer dengan sertifikasinya itu STD MIL 1916. Kalau setupnya mau ditaruh di belakang monitor, juga bisa karena dia ada VESA mount bracketnya. MSI juga ngasih external power cable yang fungsinya ya kalau misalkan kita taruh di belakang dengan VESA itu kan kita tinggal pencet gini aja. Karena kalau misalkan ditaruh di belakang tanpa ada external power ya kita harus meraba-raba yang jatuhnya ribet. Ini simple tapi kepake banget. Konektivitasnya juga lengkap banget, bahkan kita dikasih 2 buah USB-C Thunderbolt 4, bisa jadi sampai quadruple monitor atau 4 monitor sekaligus. Gila gak? Dan kalau punya eGPU atau external GPU juga bisa digunakan sebagai tambahan daya untuk GPU-nya. Kalau kalian pengen tahu gimana performa dia ketika pakai eGPU, kalian bisa cek aja channelnya Kios Komputer karena Pak Deddy udah nyobain gimana kalau pakai external GPU. Dan gokil sih, main game bisa FPS-nya itu bisa dapat 2 kali lipat. Buat internetan dia juga punya 2 buah port 2,5 GHz LAN, bisa buat intra dan internet. Bahkan slot micro SD juga ada. Buat content creator yang mau simpen filenya atau langsung edit, gampang banget. Terus karena pasarnya dia ini lebih ke bisnis, jadi kalau kalian cari fitur security ada juga. MSI ngasih chip memori tambahan buat security, data-data yang ada bakal disimpan di dalam chip tersebut, nggak ke cloud. Jadi cuma pengguna yang bisa akses dan data tersebut juga dienkripsi biar gak gampang dibobol sama Bjorka. Karena kalau dibobol sama Bjorka kan viral nanti ya. Dan karena dimensinya ini kecil, dia kan pasti gampang dicuri ya. Gampang banget, dengan satu tangan aja gampang diangkat dan dicuri. Akhirnya MSI ngasih port Kensington Lock. Jadi kalau misalkan dia berpindah, itu bakal ada alarm yang bunyi. Buat kalian yang suka mengupgrade, dia juga gampang banget di-upgrade-nya. Slotnya ada banyak. Tinggal buka casing bagian atas saja. Storage-nya ini ada 2 slot loh. Jadi ada satu tipe 2280 yang lebih mudah dicari. Dan satunya M.2 2242. RAM-nya juga bisa di-upgrade, gak ada
ada yang di solder. Karena kemudahan upgrade ini, saran saya beli yang barebone aja ya, karena jatuhnya lebih murah dan kalau misalkan kalian punya komponen sendiri, itu bisa disesuaikan dengan budget. Yang barebone ini harganya sekitar 10 jutaan untuk yang varian Intel Core 7. Kalau yang Core i5 dan yang Core i3 nanti saya taruh di link deskripsi aja ya. Kesimpulannya, si MSI QBN-UC 1M ini, wah cocok banget sih kalau buat perkantoran. Karena bisa menghemat biaya bulanannya. Perkantoran kayak jasa ekspedisi, agensi sosial media, dan perkantoran lain yang nggak butuh kekuatan PC, itu cocok banget. Karena jatuhnya, ya hemat untuk sampai seterusnya. Performanya kalau yang Core 7 juga udah lebih cukup kalau untuk editing CapCut, Premiere Pro tipis-tipis, apalagi kalau sekedar kebutuhan Office. Upgrade-nya juga mudah, kalau Excel datanya udah gede banget, itu kan butuh RAM ya. Nah kalau misalkan 16 GB nggak cukup, tinggal upgrade aja. File udah penuh, juga tinggal upgrade storage aja. Terus dengan Thunderbolt 4-nya bisa setting 4 monitor sekaligus dan bisa pakai eksternal GPU tambahan. Buat company yang biasanya menjunjung tinggi energi terbarukan, dia juga udah punya sertifikasi dari Energy Star dan bahan materialnya pakai PCR. Minusnya letak port Type-C-nya jujur saya kurang suka sih. Karena kadang saya butuh port C buat ditaruh di depan, bukan di belakang, biar lebih mudah diakses. Dan tolong diperhatikan, walaupun dia lumayan kenceng, tapi kalau untuk gaming ini bukan marketnya ya, karena dia nggak punya GPU dedicated. Tapi kalau untuk gaming tipis-tipis sih masih oke. Saya Diki Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.